Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murziki dengan NIM 21650050 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP, Object Oriented Programming. Yang pertama yaitu polymorphism. Polymorphism terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep program yang berorientasi pada objek yang mengacu pada kemampuan variabel, fungsi atau objek untuk mengambil beberapa bentuk. Dalam konsep ini, dia fungsinya itu mengambil ada beberapa bentuk. Yang kedua yaitu dalam polymorphism menggunakan salah satu item seperti fungsi, atribut, atau interface pada bagian jenis objek yang berada dalam bahasa program. Yang ketiga yaitu polymorphisme. Polymorphisme merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameter berbeda. Di sini, polymorphisme ini merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbentuk meskipun namanya sama. Artinya kelas namanya itu sama, namun isinya itu berbeda. Itu yang dimaksud pada poin ketiga ini. Yang keempat yaitu contohnya, kita memiliki 3 kelas yang berbeda yaitu kelinci, kucing, dan sapi, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Artinya pada kelinci, kucing, dan sapi ini di mana kelasnya itu sama, namun digabungkan menjadi kelas hewan. Artinya kelasnya boleh sama, namun isinya bisa berbeda-beda. Kemudian polymorphisme pada Java memiliki 2 macam bagian yaitu static polymorphisme, artinya polymorphisme statis. Dia itu menggunakan metode overloading. Yang kedua dinamis polymorphisme, artinya polymorphisme dinamis. Dia menggunakan metode overloading. Aturan pada metode overloading. Nama metode harus sama dengan metode lainnya. Parameter harus berbeda. Return boleh sama, juga boleh berbeda. Kemudian aturan metode overloading. Metode access overloading ini metode yang harus sama atau lebih luas daripada override method. Subclass hanya dapat dan boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu metode yang sama pada kelas. Dalam aturan hak akses, setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses metode overloading yang dekat dibandingkan dengan hak akses metode pada superclass ataupun parent class. Di sini ada contoh program tidak menggunakan parent class superclass. Public yang pertama yaitu nama kelas public class singa. Di sini nama kelasnya adalah singa. Void makan. Sistem outprint singa, yang akan dikeluarkan adalah singa makan. Sistem outprint. Void berburu. Kemudian tampilannya adalah singa berburu. Pada yang ketiga yaitu public. Yang kedua public kelas harimau. Pada public kelas harimau ada 2 void. Yang pertama itu makan dan berburu. Pada makan dia akan tampilkan harimau makan. Pada berburu sistem outprint harimau, dia akan tampilkan harimau berburu. Kemudian yang ketiga public class poly1 static void coba stick in x
X memanggil makan, kemudian X memanggil buru. Artinya dia memanggil void makan, singa makan, sama singa berburu. Kemudian di sini di contoh program pertama dan kedua yaitu nama pemanggilannya sama, makan dan berburu. Jadi otomatis yang kedua ini dia akan keluar pada program pertama dan program kedua. Dia akan keluar singa makan, singa berburu, dan program kedua harimau makan, harimau berburu. Begitu start void makan. Kemudian contoh program parent class atau super class. Pada contoh program pertama yaitu public class hewan, nama kelasnya adalah hewan. Void makan, pemanggilannya nanti manggil makan. Sistem out print, pada sistem out print ini jika dia memanggil makan, maka yang akan muncul adalah hewan makan. Void berburu, pada kelas void yang pada pemanggilan berburu ini jika dipanggil maka akan mengeluarkan hewan berburu. Oke, baik, lanjut pada contoh program kedua yaitu di bagian superclass. Contoh program kedua public class harimau extend hewan. Artinya pada nama kelas harimau yang extend ke hewan. Void makan, pemanggilannya adalah makan, yang akan keluar harimau makan. Kemudian void berburu, sistem out print line, nama void atau pemanggilan adalah berburu, yang akan keluar harimau berburu. Lanjut pada contoh program ketiga yaitu public class singa extend hewan. Artinya void pemanggilan makan, sistem out print line yang akan keluar adalah singa makan. Void berburu, yang akan keluar adalah singa berburu. Artinya pemanggilannya di sini berburu, yang akan keluar singa berburu. Kemudian pada contoh program yang keempat pemanggilan public class poly 2 static coba hewan, void coba hewan. Artinya di sini dia akan memanggilkan yang memiliki extend hewan. Extend hewan dia terdapat pada program kedua dan ketiga. Kemudian dia akan memanggilkan nama pemanggilannya. Di sini nama pemanggilan ada makan dan berburu. Jadi yang akan keluar adalah singa makan yang nama kelasnya memiliki extend hewan. Artinya makan pada extend makan, harimau makan yang pada program kedua. Kemudian program ketiga juga makan, singa makan. Berburu, harimau berburu dan singa berburu. Itulah pemanggilannya. Sistem out print line. Super class nama objek sama dengan neo subclass. Public class poly 2 static void coba hewan, makan dan berburu. Public class void neo singa string. Di sini hewan S sama dengan neo singa. Artinya hewan namanya adalah singa. Kemudian hewan yang kedua yaitu harimau. Pemanggilannya yaitu S dan H. Begitu mungkin menurut pemahaman saya. Koleksi objek array. Pada koleksi objek array ini public static void main
hewan. Makan X dot makan X dot berburu. Public static void main string args. Nama kelasnya adalah hewan. HWN sama dengan new singa harimau. Dia memanggil di sini adalah coba hewan, kemudian coba hewan 1, coba hewan 2. Dia memanggil hewan 1 dan hewan 2. Yang new singa sama harimau, itulah yang akan dia panggil. Baik, lanjut pada string object. Public class, nama kelasnya itu poly subject. Public static void main args hewan, nama kelas hewan sama dengan new singa. Makan, pemanggilan adalah kemudian makan berburu. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.